Selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan sukacita karena Tuhan akan kembali menyapa kita dengan firman-Nya yang meneguhkan. Oleh karena itu, mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari di tengah begitu banyaknya pergumulan hidup yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi semangat untuk kami boleh terus melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Engkau. Berkatilah kami ya Tuhan, ketika kami akan sejenak mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami boleh melanjutkan siarah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15 hingga ayat 22. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci kapal itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pilihan ketika kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, yaitu yang pertama, kita akan memilih menjadi bitter, kita memilih untuk kepahitan, atau kita memilih better, artinya kita memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita juga bisa memilih yang lainnya. Kita memilih untuk bertumbuh, grow up, atau kita memilih untuk menyerah, give up. Bacaan yang kita baca pada hari ini, Kisah Para Rasul pasal 27, mengajarkan kita 3 respon yang harus kita hindari ketika kita bertemu dengan kesulitan, ketika kita bertemu dengan masalah. Dan kita juga akan belajar melihat bagaimana sebenarnya kehendak Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan. Yang pertama, saudara, yang harus kita hindari, kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-15. Di sana tertulis,
Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Hal pertama, respon pertama yang harus kita hindari adalah supaya kita jangan terombang-ambing, supaya kita tidak menyerah. Kapal yang membawa Rasul Paulus itu terseret ke sana kemari, terombang-ambing ke sana kemari. Demikian juga ketika seseorang atau mungkin ketika kita menghadapi kesulitan, bukan tidak mungkin kalau kita akan menjadi seperti kapal itu, kapal yang terombang-ambing. Kapal yang terombang-ambing di tengah lautan atau di tengah danau, maka dia akan menjadi kapal yang tidak memiliki tujuan. Mereka atau dia akan kehilangan fokus di dalam menjalankan kapal atau kehidupan itu. Saudaraku, mengapa Tuhan mengingatkan supaya kita jangan terombang-ambing? Karena Tuhan masih punya rencana yang baik untuk hidup kita. Karena Tuhan masih punya rencana untuk masa depan saudara dan juga untuk saya. Maka dari itu saudara, kita harus sadar ketika kita terombang-ambing ke sana kemari, maka hal itu pasti akan berakhir dengan tenggelam. Mari kita percaya kepada Tuhan yang pasti akan mampu melewatkan kita dari kesulitan hidup, dari masalah yang kita hadapi, kalau kita mau tetap fokus kepada Dia. Yang kedua, respon yang harusnya kita lakukan adalah bertahan. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 18, di sana tertulis, "Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan-muatan kapal ke laut." Sahabat Morning Grace, mereka membuang muatan-muatan termasuk makanan yang sebenarnya itu mereka perlukan. Mari kita lihat kehidupan kita. Sesungguhnya ketika kita ini sedang dilanda badai, ketika kita sedang dilanda persoalan, kita kemudian menjadi stres, maka seringkali kita mau melepaskan hal-hal yang sebenarnya itu kita perlukan. Tidak sedikit orang yang kemudian melepaskan pernikahannya. Tidak sedikit kemudian orang yang melepaskan pekerjaannya. Tidak sedikit orang yang kemudian melepaskan studinya. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan ingin adalah supaya kita tetap bertahan. Tetaplah di dalam kapal itu dan jangan sembarang membuang hal yang ada dalam hidup kita. Tuhan memakai situasi yang sulit untuk mengubah orang. Tuhan tidak menghendaki kita lari dari masalah. Tuhan menghendaki kita bertahan, Tuhan menghendaki kita belajar, Tuhan menghendaki kita bertumbuh dan berkembang. Karena apa? Karena Dia tetap bersama dengan kita. Yang ketiga, respon yang seharusnya tidak dilakukan adalah jangan putus asa. Teruslah berharap pada Tuhan. Kisah Rasul 27 ayat 20, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Mereka lupa satu hal, bahwa di tengah badai pun Tuhan tetap memegang kendali. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita yang tidak peka untuk merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, sesungguhnya Tuhan itu hadir. Jadi, kalau kita merasa Tuhan itu jauh, kita harus bertanya, sebenarnya siapa yang jauh, saudara? Bukan Dia yang menjauh, tetapi bisa jadi kita sendirilah yang menjauh dari Dia. Oleh karena itu, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di dunia, maka kita akan selalu bertemu dengan yang namanya masalah. Pada prinsipnya tidak ada yang salah dengan masalah. Tergantung bagaimana sudut pandang kita. Apakah kita akan memilih untuk terus bertumbuh
melalui persoalan itu menjadi pribadi yang lebih dewasa, atau justru kita memilih untuk menyerah? Di dalam setiap masalah yang ada, kita harus tahu bahwa di sana selalu ada emas. Seperti kita tahu, emas dimurnikan dengan begitu keras, begitu kuatnya. Dan saudara, melalui permasalahan sesungguhnya Tuhan sedang memurnikan kita. Selalu ada Allah di dalamnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kembali menegur dan mengingatkan kami. Seringkali kami menyerah ketika kami diperhadapkan dengan masalah. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya kami boleh berproses melalui persoalan yang kami hadapi. Kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang semakin lebih dewasa lagi. Terima kasih, kami percaya bahwa kami tidak sendiri. Tuhan ada, Tuhan menuntun, menolong, dan memampukan kami. Amin.